Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan membahas materi tentang pentingnya manajemen dalam sistem agribisnis. Perkenalkan, nama saya Miranda Pramesti Aristakira selaku pemateri pertama. Sebelum memasuki materi inti, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari materi ini. Manajemen merupakan sesuatu hal yang penting untuk dipelajari dan dikembangkan, dan adanya kerjasama antar orang memerlukan seorang pemimpin atau manajer. Berhasil tidaknya suatu agribisnis pada dasarnya dipengaruhi oleh efektif tidaknya pemanfaatan sumber daya organisasi oleh manajer. Manajer merupakan orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan memimpin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan yang baik dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang saling berkaitan. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, serta pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Cons, O'Donnell, dan Nick Lander. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan atau staffing, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling. Menurut Newman, yang pertama planning, organizing, assembling resource, directing, and controlling. Menurut Louis A. Allen, memimpin, merencanakan, menyusun, mengawasi. Menurut Luther Gulick, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengadaan staff atau staffing, pengarahan atau directing, koordinasi atau coordinating, pelaporan atau reporting, pembelanjaan atau budgeting. Pelaksanaan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh seorang manajer agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan harus dapat memenuhi prinsip-prinsip dari manajemen yang muncul dari pengalaman dan pekerjaan sebelumnya. Prinsip-prinsip itu harus mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu praktis, artinya harus dapat selalu digunakan terlepas dari waktu atau saat tertentu yang telah ditetapkan. Konsisten, artinya dalam situasi dan kondisi yang sama akan dapat menghasilkan hasil-hasil yang sama pula. Relevan, artinya sebuah ketentuan mempunyai sifat dasar dan luas sehingga dapat menyediakan sebuah perspektif yang mencakup banyak hal. Kebutuhan keterampilan seorang manajer yang harus dimiliki pada berbagai tingkatan manajer, yaitu manajer puncak atau top manager, manajer menengah atau middle manager, dan manajer bawah atau lower manager. Menunjukkan bahwa kebutuhan keterampilan yang mengarah pada kemanusiaan atau human skill harus terdapat pada semua tingkatan manajemen dengan kemahiran teknik atau technical skill secara relatif semakin berkurang urgensinya dengan semakin tingginya tingkatan seorang manajer. Pada hakikatnya, manajemen adalah pencapaian tujuan melalui kegiatan orang-orang tertentu, sehingga seorang manajer dapat dikatakan sebagai penentu suksesnya sebuah organisasi, dan perlu ditekankan juga bahwa prinsip-prinsip dari manajemen mempunyai sifat yang fleksibel dalam arti penerapannya perlu dengan pertimbangan pada keadaan khusus yang berhubungan dengan unsur manusia sebagai unsur dasar dari manajemen. Baik, perkenalkan, nama saya Dia Putri Widyasari. Saya akan melanjutkan materi. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar dari suatu manajemen, karena kegiatan pelaksanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Fungsi perencanaan mencakup semua kegiatan yang ditujukan dalam menyusun program kerja selama periode tertentu pada masa yang akan mendatang berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan yang baik akan memperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang karena segala sesuatu telah diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, adanya perencanaan memungkinkan manajemen selalu memfokuskan pada tujuan. Yang ketiga, memperoleh tindakan yang terkoordinasi dengan baik dari berbagai bagian dalam suatu perusahaan karena adanya tujuan. Yang keempat, penentuan dan pemanfaatan metode kerja yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan suatu perusahaan. Yang kelima, pendelegasian kekuasaan untuk dapat bertindak lebih lancar karena adanya berbagai kebijakan, prosedur atau jadwal yang telah ditentukan terlebih dahulu sehingga karyawan yang kurang cakep sekalipun dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keenam, perencanaan merupakan pedoman untuk melakukan pengawasan karena perencanaan menghasilkan standar yang dapat dipakai sebagai alat pengukur hasil kerja. Suatu perencanaan yang baik perlu memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasional. Artinya perencanaan dibuat didasarkan pada pemikiran yang matang dan logis sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, fleksibel. Bahwa perencanaan harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada sehingga dapat diterapkan pada tempat dan waktu tertentu.
Yang ketiga, kontinu. Perencanaan harus dibuat secara terus-menerus dan jika rencana yang satu sudah dapat dilaksanakan, maka lanjut pada rencana lainnya. Ada 6 langkah dalam proses perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan fakta dan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, menganalisis situasi dan masalah yang terlibat. Yang ketiga, memperkirakan perkembangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat, menetapkan tujuan dan hasil sebagai pedoman untuk sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan suatu tujuan merupakan langkah yang penting dalam menyusun sebuah rencana sebelum suatu tindakan perencanaan dilaksanakan. Yang kelima, mengembangkan berbagai alternatif sebagai arah tindakan dan memilih alternatif yang paling sesuai dan memberikan hasil yang maksimal. Yang keenam, mengevaluasi kemajuan dan mencocokkan kembali pandangan seseorang serentak dengan berlangsungnya perencanaan. 3. Tingkatan manajemen dalam suatu perusahaan dan dipaparkan masing-masing tingkatan manajemen dalam suatu perencanaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen puncak atau direktur. Manajemen puncak berperan dalam menentukan dan menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan perencanaan seperti menetapkan visi, misi, nilai, budaya, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tingkat kedua, manajemen media atau manajer. Tingkatan manajemen media mengembangkan prosedur manajerial sebagai implementasi dari kebijakan strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga yaitu tingkat ketiga, yaitu manajemen rendah atau kepala bagian. Pada tingkatan ini dikembangkan dokumen-dokumen bagi setiap orang dalam melakukan tugasnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas sebuah organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemennya untuk menggerakkan sumber daya perusahaan guna mencapai tujuannya. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama sumber daya perusahaan lainnya harus memiliki kemampuan prima dan kerja yang profesional serta ditempatkan pada posisi yang tepat. Semboyan yang paling terkenal untuk penempatan manusia pada posisi yang tepat guna mencapai efektivitas organisasi adalah the right man on the right place. Fungsi pengorganisasian sangat terkait dengan alokasi optimal sumber daya perusahaan sehingga diperoleh keterpaduan tugas-tugas dan peranan masing-masing sumber daya yang optimal dalam aktivitas organisasi. Perkenalkan, nama saya Angela Parera. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan cara persuasif dan instruktif. Pengarahan dapat dikatakan efektif jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik dan benar oleh para karyawan yang diberi tugas tersebut. Pengarahan merupakan jantung dari proses manajemen dan harus didasarkan pada rencana organisasi yang baik yang menentukan tanggung jawab, wewenang, dan evaluasi. Fungsi pengarahan ini dapat diartikan juga secara lebih luas, yaitu sebagai tugas untuk membuat suatu organisasi tetap hidup dalam menciptakan kondisi yang menumbuhkan minat kerja, kekuatan untuk melakukan tindakan, dan kelompok kerja yang berkelanjutan. Tujuan ini dapat dicapai dengan mutu kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang manajer. Dapat dikatakan pula bahwa pengkoordinasian adalah suatu kegiatan untuk membuat keselarasan beberapa pendapat dari berbagai orang atau unit dan merupakan bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar kegiatan koordinasi ini lebih mudah dalam pelaksanaannya, maka sebuah organisasi atau perusahaan harus dibentuk dengan struktur yang jelas, tugas dan fungsinya, serta menyusun stafnya dengan tepat disesuaikan keahlian dari jenis pekerjaannya. Koordinasi ini merupakan bidang keahlian dari manajemen. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan sebagai suatu kegiatan dalam mendeterminasi kegiatan apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk segera diketahui kemungkinan terjadinya hambatan dan penyimpangan serta mengadakan koreksi dalam memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi pengawasan ini diharapkan dapat menjamin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan di dasar pengawasan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Yang ke-8 yaitu fungsi evaluasi.
Fungsi evaluasi ini adalah menekankan pada suatu upaya untuk menilai suatu proses pelaksanaan rencana, mengenai ada atau tidak adanya suatu penyimpangan dan tercapai atau tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Fungsi evaluasi ini ditunjukkan pada suatu objek tertentu dan dalam periode tertentu pula. Misalnya diadakan proses evaluasi dalam pelaksanaan proyek agribisnis yang dilaksanakan selama 1 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam fungsi evaluasi ini diantaranya adalah hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung saja bertanya di kolom komentar. Terima kasih.